lagi dengan saya Irodatul Jannah. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai target, objek, dan strategi institusi. Di mana pada materi kali ini terdapat 5 poin pembahasan. Poin pertama yaitu membahas mengenai definisi target, objek, dan strategi institusi. Dan poin yang kedua yaitu membahas mengenai urgensi dan kriteria target institusi. Serta poin yang ketiga yaitu membahas mengenai ciri khas dan unsur perumusan target institusi. Pada poin yang keempat yaitu membahas ciri khas objek institusi yang smart. Dan pada poin yang kelima yaitu membahas tujuan dan unsur objek institusi. Lanjut pada poin yang pertama ini yaitu membahas mengenai pengertian target, objek, dan strategi institusi, di mana target sendiri merupakan suatu langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan bisnis. Sedangkan objek adalah benda atau hal dan sebagainya yang dijadikan sarana untuk diteliti, diperhatikan, dan sebagainya. Sedangkan strategi merupakan suatu perencanaan jangka panjang yang disusun untuk menghantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu. Lanjut pada poin yang kedua yaitu membahas mengenai kriteria dalam menentukan target kinerja menggunakan pendekatan SMART. Nah, yang pertama yaitu spesifik, di mana sifat dan tingkat institusi dapat diidentifikasi dengan jelas. Yang kedua, measurable, yaitu target institusi dinyatakan dengan jelas dan terstruktur, baik bagi indikator yang dinyatakan dalam bentuk kuantitas, kualitas, dan biaya. Kemudian yang ketiga yaitu achievable. Target institusi dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada. Lanjut, relevant, yaitu mencerminkan keterkaitan antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan, serta antara target outcome dalam jangka mencapai target impact yang ditetapkan. Kemudian yang kelima yaitu time bound, di mana waktu atau periode pencapaian institusi ditetapkan. Lanjut pada poin yang ketiga yaitu di sini membahas mengenai ciri khas dan unsur perumusan target institusi, di mana terdapat beberapa ciri khas, diantaranya yaitu lembaga sosial memiliki simbol, terus memiliki target kekekalan tertentu, kemudian memiliki tradisi baik tertulis ataupun tidak, serta memiliki tujuan yang jelas. Kemudian juga memiliki alat dan kelengkapan serta memiliki pola perilaku. Untuk unsur perumusan target dari institusi sendiri yaitu ada tujuan, politik, prosedur, budget, dan program. Lanjut untuk poin yang keempat di sini yaitu membahas mengenai ciri khas objek institusi yaitu dengan menggunakan metode SMART. Di antaranya yang pertama yaitu institusi tersebut memiliki tujuan yang jelas dan spesifik. Kemudian yang kedua, tujuan yang spesifik dan jelas tersebut juga harus dapat diukur sehingga dapat memantau dan melacak setiap kemajuan yang ada. Lanjut yaitu institusi juga memiliki target yang ingin dicapai. Kemudian institusi juga memiliki tujuan yang relevan dengan tujuan jangka panjang institusi, serta institusi memiliki tenggat waktu yang jelas sehingga institusi tersebut dapat lebih fokus dan memiliki motivasi yang kuat untuk mencapai tujuan dengan tepat waktu. Pada poin yang terakhir yaitu membahas mengenai tujuan dan unsur objek institusi, di mana terdapat beberapa tujuan. Yang pertama yaitu institusi yang berdiri dengan tujuan untuk memberikan pendidikan pada kalangan umum. Kemudian institusi merupakan segala daya tahap struktur yang mekanismenya berdasarkan tatanan sosial serta kerjasama dalam pembentukan perilaku setiap individu yang terlibat dalam suatu institusi tertentu. Kemudian institusi bertujuan untuk melakukan pembentukan perilaku. Kemudian yang terakhir yaitu pembentukan institusi bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan potensi para peserta didik. Nah, kemudian untuk objek institusi di sini memiliki beberapa unsur penting. Di antaranya yaitu institusi, yang dua norma tingkah laku, dan yang ketiga peraturan, yang keempat aturan dalam masyarakat, yang kelima kode etik, yang keenam kontrak, ketujuh pasar, kedelapan hak milik, ke-9 organisasi, dan yang terakhir yaitu insentif. Nah, mungkin hanya itu saja review materi pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.